Bagi yang membawa kitabnya Qissatul Mi'raj, yaitu di halaman ke-11, matannya yang pinggirannya yaitu 3 baris dari atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti segala nyebut asmane Gusti Allah, kamulai dalam dunia turka asih dalam akhirat. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala bihadzal kitab, summa maka kari-kari ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kaumin ala bimana ba kependak lawan siji kaum baina dalam antarane aidihim arsane ya si kaum lahmun apa daging tadijun kang bagus fi kudurin dalam kantong atau kendi, walahmun akhara lan daging kamone bibakhisin kang ala faja'alu maka pada ngadadekannya si kaum yakuluna pada mangan ya si kaum minnallati saking kang al-khabisi kang ala wa yad'una lan den undang-undang ya si kaum bidaji tayyidi kelawan daging kang bagus. Faqala bahasa kita summa ata, kemudian setelah Rasul melihat kejadian di alam neraka ada sekelompok manusia yang diseret mulutnya, kemudian lidahnya menjulur, kemudian ata ala kaumin, Rasul sampai ketemu dengan sekelompok kaum baina aidihim, di mana di hadapan mereka itu ada disediakan daging yang sangat enak dan wangi, bagus, fi kudurin di dalam nampan. Di Rasul ketika dengan malaikat Jibril ketika Isra Mi'raj pada bulan Rajab tersebut ketemu dengan sekelompok kaum yang di depannya dikasih hidangan daging yang enak, daging yang empuk, stik kala dan dikasih. Kemudian walahul akhara bi khabisin, disediakan pula ada daging yang udah busuk, wah pokoknya baunya nggak sedap. Kemudian faja'alu yakuluna, semuanya pada makan daging-daging yang udah busuk, dikasih daging yang enak, fried chicken, steak ya, barbecue ya. Tapi milihnya apa? Milih daging bangke yang baunya busuk. Nah, melihat ini kanjeng Rasul terheran-heran, lagi peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab. Maka melihat kejadian itu baginda Rasul saking herannya, faqala ma hadza ya Jibril, ini apa Jibril? Kok ada sekelompok manusia dikasih daging yang enak, dikasih daging yang empuk, dikasih barbecue, ya, dikasih fried chicken, dikasih daging steak, malah milih daging bangke yang bau bentek, benar belakangnya lagi. Kata Rasul, mahaza ya Jibril, ini apa? Roman sadar, ini apa Jibril? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hazar rajulu min ummatika, ini semuanya adalah umatmu Rasul. Berarti nanti ada tuh umat Nabi Muhammad
yang dikasih gambaran kayak gini, dikasih daging yang enak malah pilih daging yang busuk. Ini umatmu Rasul, kata Jibril alaihi salam. Fakunu indahul mar'atul halalu. Ini umatmu di dunia, dia punya istri yang halal, istri yang baik. Fayatunal mar'atul khabis. Malah dia selingkuh dengan perempuan yang jelek. Fa indah fayabitu indah hatta yasbiha. Udah milih perempuan yang bukan istrinya, dia nginep lagi di rumahnya hatta yasbiha sampai subuh. Wal mar'atu taqumu min indi zaujiha. Dan itu nanti gambaran umatmu wahai Rasul. Nanti ada tuh ibu-ibu udah punya suami yang halal, suami yang bagus, kemudian dia malah mendekati suami orang lain. Fayabitu ma'ahu hatta tasbiha. Udah milih suami orang lain yang bukan suaminya, dia malah nginep lagi di rumahnya hatta tasbiha sampai subuh. Nah, nanti golongan orang-orang seperti ini dari umat Nabi Muhammad yang meninggalnya nggak sempat taubat, nanti gambarannya kayak gitu tuh, dikasih daging yang enak, halal, wangi, empuk, malah memilih daging yang busuk, beracun dan bau. Golongan umat Nabi Muhammad. Makanya kita untung sebenarnya kalau tiap malam Jumat kita ikhlas berselawat kepada Nabi Muhammad tanpa ada rasa dongkol, tanpa ada rasa lama banget, tapi dengan catatan niatnya rindu, pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kayaknya insya Allah, bukan kayaknya, pasti kita selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Karena saya sendiri sempat teringat sebelum Abah almarhum Abah Ki Haji Ahmad Fauzi meninggal, beliau sempat mengijazahkan selawat kepada saya sebanyak 1000 kali. Kata beliau, baca ya semalam 1000. Kalau Abah, kata Abah Fauzi, kalau Abah mah 10.000. Tuh. Orang kalau setiap malam baca sholat 10.000, ya kayak Abah nanti meninggal itu. Banyak yang takziah, banyak yang ngajiin, banyak yang ziarahin. Ya, kenapa? Setiap malamnya sholawatnya 10.000. Kok saya bisa tahu? Ya karena saya dipanggil oleh beliau ketika setelah sholat Jumat lagi mau ngaji slogan, beliau ijazahkan baca sholawat 1000. Sholawat apa aja? Hanya saya pilih sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Kata Abah, kalau kamu 1000 istiqomahin, nanti kalau mau naik lagi. Kalau Abah udah 10.000, itulah tingkatan-tingkatan kiai-kiai kita. Iya. Nah kita, iya, tiap malam Jumat sampai jam 10 udah ngap, ya. Padahal itu semua sholawat. Kalau masalah hadroh mah hanya iringan, semuanya sholawat. Itu kata beliau. Ini mengenang malam ke-7 beliau. Itu kelakuan beliau tiap malam sampai pas sebelum beliau meninggal hari Jumat sore, saya Kamis ke sana, beliau ngomong gini, Abah itu pengennya sehat, pengen bisa ibadah, pengen mulai sholat dari jam 12 malam sampai subuh lagi. Tapi susah ya kalau sakit. Tapi para wali hebat-hebat ya, sakit masih ibadah tuh. Pengennya ibadah. Dan sebelum meninggal pun beliau sudah mengisyaratkan ketika saya ngaji Jumat, beliau pesan saya waktu selepas sholat subuh sudah dikasih gelar kain putih yang bagus, entah malaikat entah siapa. Saya bilang nanti anak saya masih kecil. Mendengar itu saya nangis. Jadi ada gambaran ya, tapi saya nangis karena kita bukan Allah. Ada gambaran kata Abah gitu, saya digelarin kain putih. Saya bilang nanti ya, saya masih punya anak kecil, masih punya santri. Ya, udah takdir akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah. Hebatnya kalau ulama gitu bisa negosiasi. Bentar ya, kasih ulur waktu ya. Kalau kita wallahu a'lam. Makanya betapa bahagianya kalau kita senang sholawat. Karena kata seorang
ibu dari seorang kiai di Bunda Pesantren Cirebon, yaitu Ibunda Kang Ilyas Mertapada Kulon. Itu kalau selawat pasti dapat surga, mau di emperan yang penting surga. Kalau sholat belum buku. Kenapa belum buku? Karena takut sholat rukunnya nggak pas, sunnah hayatnya nggak pas, rukun kaulinya nggak bener, rukun fi'linya nggak tepat. Haji kalau mabrur, duit udah puluhan juta, ratusan juta, pulang haji malah nggak bisa haji yang mabrur. Tapi kalau selawat sambil senyum, sambil gembira, selawat mah makbulatun ghairu mardudah, diterima tidak ditolak. Selawat doang ya. Kalau la ilaha illallah butuh syarat, ada lam nisbahnya. Gimana baca la ilaha illallah? Kalau toriko satoriyah, dari bawah tarik ke atas, putar lagi, toriko tawaf, zikir tawaf, banyak syarat. Tapi kalau selawat sambil tadi kita duduk, sambil dengar hadroh, kita main kayak Gus Dur kalau gitu gitu tangan Gus Dur lagi gitu tangan gini, atau orang stroke, orang nggak stroke itu lagi gitu ya. Macam-macam orang ya, termasuk Abah Fauzi juga nggak pernah lepas dari tasbih ketika di rumah. Saya teringat sebelum beliau meninggal itu puluhan tahun Mas Tolib itu minta dibuatkan tasbih yang berjumlah 1000 dari biji jali-jali itu saking cintanya dengan zikir. Nah, nanti itu ada umat Nabi Muhammad yang udah punya istri baik laki-laki, yang udah punya suami kalau ibu-ibu, malah milih pasangan yang bukan halal. Nanti itu kalau meninggal akan kayak gitu di neraka, makan daging busuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka penting pemuda, bapak, ibu sekalian yang hadir pada malam Jumat ini, kita nggak selamanya hidup. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti semuanya itu akan mencicipi namanya maut. Apa saya, apa yang lainnya, pasti masalah waktu nggak ada yang tahu. Rasul udah ngasih tanda, akmaru ummati baina sittina wa sab'ina. Umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau udah 70 lewat, mati dikasih bonus, dikasih kesempatan untuk banyak ibadah di dunia. Karena kalau dikubur udah gak bisa ibadah. 60 sampai 70. Karena Rasul 63 mangkat. Berarti kalau yang udah umur itu, ya kita nyelengin, bahasa kiai itu nyelengin. Udah mulai zikir tuh, la ilaha illallah, habis sholat 100, 5 waktu sholat 500, 2 hari dapat 1000. Lumayan buat atakah kubro, buat diri sendiri supaya dibebaskan dari api neraka. Dikumpulin, mulai dicelengin tuh. Kenapa? Karena inilah pentingnya pengkaderan, pentingnya generasi kita. Kita ketika meninggal dunia belum tentu entah berapa tahun akan ketemu lagi ulama seperti model Abah Kiai Haji Ahmad Fauzi. Apa anaknya kah? Apa 10 tahun lagi kah? Nggak tahu. Itu makanya penting kita punya anak dititipkan ke tempat ngaji. Kita jangan berpikir masih kecil, jangan. Gua masih muda, jangan. Karena apa? Nantilah anak kita itu yang akan mendoakan kita, cucu kita lah yang akan menyayangi kita, keturunan kita lah yang akan ngadain tahlil buat kita, ngadain haul buat kita, ngadain mendak buat kita. Yang kalau bukan buat kita gak ada lagi. Masih orang lain kecuali kiai ya, kalau kiai orang lain mau ngebiayain buat haul, buat tahlil. Terima kasih kepada jamaah yang udah sedekah buat malam ke-7 sudah disampaikan tadi ke pesantren, semoga bermanfaat ya. Enggak seberapa kalau dibanding mulai beliau ngajar tahun 2008 di Al Hidayah. Hanya berapa tahun absen beliau karena sakit, sudah bilang ke saya dari 2008. Sekarang udah 2022. Jadi enggak terbayang. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlak beliau, mengamalkan amalan-amalan kebaikan beliau. Itu hikmah daripada harlah Nahdlatul Ulama ke-99
di mana para wali songo diteruskan perjuangan oleh para muassis Nahdlatul Ulama untuk menjaga Nusantara ini sampai sekarang umurnya NU itu 99 tahun. Jadi mau 100 tahun, mau 1 abad. Nah, kita generasinya mulailah mencontoh mereka para pendirinya. Dengan apa? Ibadah yang rajin seperti para wali-wali. Apa para wali-wali? Bermanfaat untuk orang lain. Itu makom para wali. Hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Seperti Wali Songo turun ke para pendiri NU dan semuanya. Dan yang kedua, semoga perjalanan hidup Abah ini, Abah Kiai Haji Ahmad Fauzi ini menjadi sebuah teladan buat kita. Hidupnya nggak pernah lepas dari ngaji, kecuali sakitnya parah baru beliau libur ngaji. Ya. Yang ketiga, semoga yang hataman Al-Quran pada malam hari ini menjadi motivasi bagi kita yang belum khatam. Karena nanti kita akan ditanya di kubur kita, wa ma imamuka, siapa imamu? Al-Qur'anu imami. Quran adalah imam. Kalau kata Al-Quran udah khatam belum? Belum. Kita malu kita ditanya ya. Makanya mudah-mudahan kita mau mengaji kepada siapapun ya, untuk menuntut ilmu agar kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita jadikan golongan orang-orang dari umat Nabi Muhammad yang gak sempat minta ampun, udah punya istri yang halal malah ngambil perempuan yang bukan istri kita, udah punya suami yang halal malah ngambil suami yang bukan punya kita, atau mengambil laki-laki yang bukan suami kita. Semoga kita jauhkan dari sifat demikian, karena ini sudah digambarkan oleh Rasul pada peristiwa Isra Mi'raj. Berarti pasti ada. Nah, kita jangan sampai jadikan golongan seperti itu. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan seluruh umatku itu semuanya masuk surga. Namanya masuk, ada yang mampir dulu, ada yang nyemplung dulu ke neraka, begitu diangkat, ada lagi yang langsung ekspres, macam-macam. Pokoknya semuanya masuk surga. Namanya masuk, ada mampir dulu, ada yang langsung, ada yang singgah ke neraka dulu. Wallahu a'lam. Tapi mudah-mudahan kalau kita yakin dengan hadir setiap malam Jumat, niatnya sholawat aja, niatnya sholawat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kajian malam Jumat ini, sekaligus harlah NU yang ke-99 dan tahlilan malam ke-7 Abah Kiai Haji Ahmad Fauzi, juga tasyakuran khataman santri yaitu Ridho Raya Cikal dan Fahri Raihan. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, bagi yang ada waktu, ya bagi yang mau ziarah ke Abah Fauzi, ya kita silakan, dengan kita bisa bareng. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat semuanya. Kepada panitia jangan lupa bagikan makannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.